ilegal di Indonesia semakin meningkat. Stop narkoba atau mati sia-sia. Hindari penggunaan narkoba dan jangan pernah coba-coba, karena narkoba dapat menimbulkan ketergantungan. Mengkonsumsi narkoba sangat merugikan dan dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada organ tubuh kita. Lindungi generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Gapai masa depan tanpa narkoba. Terima kasih sudah mau kumpul di sini. Itu anaknya sudah ada jadwal imunisasi kan? Ada nih Pak RT, anak saya udah masuk 2 bulan. Pas tuh, bisa dapat imunisasi rotavirus. Apalagi itu Pak RT? Diare merupakan penyebab kematian tertinggi pada bayi, paling sering disebabkan oleh infeksi rotavirus. Oleh karena itu, sangat penting kita melakukan pencegahan dengan imunisasi rotavirus. Udah pakai skincare, body care, hair care, tapi hasilnya tetap nihil. Girls, merawat tubuh dan wajah tidak cukup hanya dari luar saja. Kamu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, serat, dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga penuhi kebutuhan nutrisi kulitmu dengan minum air putih 8 gelas sehari. Sudahkah kamu memiliki gizi yang seimbang untuk tubuh kamu? So girls, mulai konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ya. Kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji. Ayo, mari kita hidup sehat dari piring kita. Aktivitas fisik dan PHBS mulai dari saat ini. 107,5 Radio Suara Serasi. Suara Serasi. Suara Serasi. Media informasi dan hiburan Kabupaten Semarang. 107.3 FM Media Informasi dan Hiburan Kabupaten Semarang. Selamat siang Mitra Serasi, kembali bersama Risti dalam Dialog Serasi untuk edisi hari Senin 9 September 2024. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama narasumber dari Dinkes Kabupaten Semarang siang hari ini. Mitra Serasi nanti bisa interaktif bersama kami di 0246922434, 085228911033 atau di YouTube Suara Serasi 107.3 FM. Ada 2 narasumber kita yang hadir siang hari ini Mitra Serasi, yaitu yang pertama ada Dr. Satria Indra Kusuma, Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi di Dinkes Kabupaten Semarang. Selamat siang Dr. Indra. Iya, selamat siang Mitra Serasi. Ya, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, jumpa kembali dalam Dialog Serasi ya dokter ya. Iya betul. Baik, yang kedua ada Bapak Irawan Sujati SKM, pengelola program surveillance di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Selamat siang Pak Irawan. Selamat siang Mbak Risti. Ya, baru kali ini ya Pak ya. Ini kali pertama. Ya, pengalaman tak terlupakan nanti ya. Oke, baik. Kita akan berbincang tentang peningkatan kewaspadaan cacar monyet, kalau Mitra Serasi mungkin lebih paham, atau monkeypox. Nah, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan monkeypox atau cacar monyet ini? Nanti Dokter Indra, Pak Irawan bisa sampaikan informasi ke Mitra Serasi tentunya. Dan kenapa juga dinamakan cacar monyet, nggak yang lain begitu? Silakan Dokter Indra dulu atau Pak Irawan dulu ini yang akan mengawali. Ya, silakan Pak Irawan. Terima kasih. Ya. Kenapa ini dinamakan monkeypox atau cacar monyet? Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus cacar monyet. Jadi infeksi ini dapat menyebar dari orang ke orang, pada umumnya melalui kontak erat dan terkadang dari lingkungan ke orang melalui benda dan permukaan yang sebelumnya sudah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi monkeypox virus. Kemudian dinamakan cacar monyet. Ini sejarahnya itu tahun 58 di Denmark. Itu diketahui ada kasus sejenis cacar yang muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk sebuah penelitian, sehingga cacar ini dinamakan monkeypox. Oke, baik. Nah, tadi sampaikan Pak Irawan, jika monkeypox sendiri adalah penyakit zoonosis. Nah, hewan apa saja nih yang bisa dapat menularkan nih, Dokter Indra? Iya, untuk monkeypox ya, ini memang termasuk penyakit zoonosis. Nah, zoonosis itu berarti kan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah,
Pada umumnya untuk monkeypox itu yang resiko untuk menularkan itu adalah yang pertama adalah monyet, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan binatang pengerat lainnya, ya. Seperti tupai atau mungkin tikus atau ada jenis monyet yang lain ya, terutama yang ada di Afrika. Tapi kalau di Indonesia data sekarang ini masih kisarannya penularan dari manusia ke manusia, gitu Mbak Disti. Oke. Dan apakah di Indonesia sendiri pernah nih ditemukan kasus semacam ini, Dokter Indah? Ya, untuk di Indonesia sebenarnya kasus ini tuh mulai masuk di Indonesia tuh di tahun 2022, ya. Kemudian di tahun 2023 dan terakhir ini di tahun 2024 ini. Memang ada sedikit perbedaan di manifestasi klinis ya, terutama untuk ciri dari gejala monkeypox. Tapi untuk di Indonesia ya sampai dengan 20 Agustus kemarin itu sudah ditemukan sekitar 88 kasus konfirmasi ya yang ada di Indonesia. Ini sampai dengan September ini ada kasus suspek, tetapi untuk hasil dari pemeriksaannya belum keluar Mbak Risti. Jadi masih sekitarnya 88. Oke, 88 kasus ya. Oke, yang suspek monkeypox. Oke, Pak Irawan juga bisa sampaikan sebenarnya monkeypox ini gejalanya seperti apa sih Pak? Ciri-cirinya, tanda-tandanya jika seseorang terkena monkeypox ini Pak Irawan? Untuk gejala itu yang pertama itu ada demam. Demamnya tinggi di atas 38 derajat Celcius. Kemudian sakit kepala, nyeri otot, kemudian ada rasa letih yang berlebihan, serta paling utama adalah pembesaran kelenjar getah bening atau limfa. Ini bisa ditemukan di sekitar leher, kemudian ketiak, serta di selangkangan. Ini ciri khas utama dari monkeypox. Kemudian untuk ruam itu pada stage 1 itu muncul ruam, kemudian stage 2 itu sudah mulai membesar, ada cairan atau lesi, kemudian stage ketiga itu sudah terlihat ada titik di tengah itu di mokulanya itu, jadi itu ciri khas dari kasus monkeypox. Oke, baik. Ini biasanya dalam kurun berapa lama nih, Dokter Satria, ketika seseorang terkena monkeypox ini? Iya. Untuk Mbak Risti, kalau untuk monkeypox itu kan memang masyarakat mungkin mengira mirip dengan cacar air ya, tapi sebenarnya berbeda ya monkeypox dengan cacar air. Kalau monkeypox itu perkembangan penyakitnya lambat ya, kurang lebih 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Sedangkan di cacar air itu cepat ya, 1 minggu itu ruam sudah keluar ya, seperti cacar orang pada biasanya. Tapi kalau monkeypox itu lambat. Selain kurun waktu yang lambat, ada perbedaan yang lebih lagi, Dok? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Irawan, kalau di monkeypox itu ada pembesaran kelenjar limfo ya, terutama di leher, kemudian di ketiak atau di selangkangan. Kalau di cacar air itu ada tapi jarang ya. Kemudian yang membedakan lagi untuk monkeypox itu awal mulanya timbul vesikel atau ruam itu dari wajah dulu, kemudian ke badan, kemudian timbul di telapak kaki dan telapak tangan. Nah, sedangkan cacar air itu tumbuhnya cepat ya ke seluruh badan, tetapi tidak ada di telapak tangan dan di telapak kaki. Kadang juga bisa diagnosis lain itu adalah virus ini Singapura. Singapura itu kan ada pelonting-pelonting ya di telapak kaki dan telapak tangan, dan ada sariawan di mulut. Tetapi untuk cacar air dan monkeypox
itu ada perbedaan yang tadi itu. Mungkin itu Mbak Disa. Untuk anak-anak, dewasa atau yang terserang biasanya di usia berapa nih dok? Atau lebih mayoritas anak-anak gitu? Iya, dari data di Kementerian Kesehatan untuk monkeypox ini mayoritas itu usia 30 sampai 40 tahun. Iya. Sedangkan untuk cacar air itu bisa semua usia yang terkena. Tapi untuk di Indonesia saat ini itu usia yang paling banyak, itu usia 30 sampai 40 tahun. Memang tidak mengikat usia 30 sampai 40 tahun. Anak-anak pun bisa terkena, lansia bisa terkena, ibu hamil pun bisa terkena. Ya. Tadi sudah disampaikan di awal juga bahwa cara penyebarannya ini bisa dari orang ke orang ya, dari manusia ke manusia. Ini bisa disampaikan lebih detail bagaimana cara penularannya atau penyebarannya kalau dari orang ke orang. Misal kita kontak erat atau berhubungan bersinggungan langsung begitu bisa, dok? Iya, bisa, betul. Jadi kalau untuk monkeypox ya, ini penyebarannya mirip dengan cacar air ya. Yang utama itu adalah melalui kontak kulit dengan kulit. Ya. Jadi kok misalnya ada vesikel atau makula papul itu pecah, ya itu terkena dengan orang yang sehat dan ada tempat untuk masuk, entah itu luka atau dari saluran mulut atau bawah, itu bisa terkena. Dan beda dengan COVID ya, Mbak Disti. Kalau mpox itu harus betul-betul kontak erat, ya sehari-hari bertemu. Kemudian yang kedua adalah melalui udara juga bisa, pernafasan atau droplet. Meskipun itu tidak sebanyak yang di luka vesikel tadi ya, tapi juga potensial untuk menularkan. Kemudian ada luka vesikel tadi pecah menempel pada pakaian, spray handuk ya. Kemudian dipakai oleh orang lain, itu juga potensial untuk tertular. Jadi ketika alat-alat yang pernah digunakan oleh penderita ini bisa menularkan lewat alat-alat ini. Betul, gitu bisa ya, menularkan. Dengan catatan bisa dipakai dengan orang lain, itu kalau sudah betul-betul dibersihkan. Kemudian untuk cara lain Mbak Disti, yaitu melalui kontak cairan ya. Misalnya melalui hubungan seksual, kemudian ada darah ya, atau air liur ya, itu potensial untuk menularkan. Mungkin agak berbeda dengan varicella atau cacar air. Cacar air ini potensial ke arah untuk efek dari melalui pertukaran cairan itu lebih sedikit. Gitu Mbak Disti. Kemudian selama masa kehamilan bisa nggak ini ibu hamil menularkan ke janinnya gitu dok? Iya, bisa Mbak Disti. Jadi apabila orang tua tersebut atau ibu tersebut terkena atau terkonfirmasi mpox, ini juga bisa ditularkan dari janin ya, dan resikonya bisa timbul kecacatan atau abortus ya, atau ada kelainan dalam kehamilan. Ya baik, Mitra Serasi, bagi Anda yang ingin gabung bersama kami boleh di 0246922434 atau di 085228911033 di YouTube Suara Serasi 107.3 FM. Baik, ke Pak Irawan nih, tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Indra nih, kalau dari manusia ke manusia, dari orang ke orang. Nah, penularan yang lain, penyebaran yang lain bisa dari hewan ke manusia begitu Pak Irawan? Untuk penularan dari hewan ke manusia memang bisa saja terjadi karena kontak dengan hewan yang terinfeksi virus tersebut, seperti monyet atau hewan pengerat darat seperti tupai ataupun tikus. Jadi kita tetap waspada dengan binatang-binatang tersebut. Baik. Untuk Mitra Serasi sekali lagi silahkan Anda gabung bersama kami, boleh di Suara Serasi di 0246922434, 085228911033 atau di YouTube Suara Serasi 107.3 ya. Mungkin ada sedikit kendala. Baik. Nah, untuk yang ingin gabung sekali lagi masih tunggu, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana ya. Pastikan Anda tetap di 107.3 FM. 107,3 Radio Suara Serasi. Suara Serasi. Suara Serasi. Media informasi dan hiburan Kabupaten Semarang. Ayo cegah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer. Semua usia berpotensi terkena penyakit jantung. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti
Stop merokok. Hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari alkohol. Jangan mengkonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Cegah obesitas. Hindari faktor risiko penyakit jantung sejak dini. Rajin melakukan aktivitas fisik. Jaga jantungmu. Ayo cegah penyakit jantung mulai sekarang. Meningkatnya angka pengangguran di negeri kita, lowongan pekerjaan fiktif bermunculan. Anak-anak dan perempuan terbujuk pekerjaan di kota besar dengan penghasilan tinggi. Mereka dipekerjakan di luar batas kemanusiaan dengan upah yang tidak sesuai. Laporkan segera pada penegak hukum. Negara menjamin warganya dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Akhiri perdagangan orang. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas. Makan yang bergizi. Minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting. Tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting. Tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik. Waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin. Bebas stunting. Cegah stunting itu penting. Hidup berencana itu keren. 107,7 Radio Suara Seras. Suara Seras. Suara Seras. Media informasi dan hiburan Kabupaten Semarang. 107.3 FM Media Informasi dan Hiburan Kabupaten Semarang. Mitra Serasi kembali bersama kami dalam Dialog Serasi. Untuk edisi Senin 9 September 2024 ada Pak Irawan, pengelola program surveillance, dan juga ada Dr. Satria Indra Kusuma, Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi di Dinkes Kabupaten Semarang. Kita berbincang tentang monkeypox atau cacar monyet. Mitra Serasi bisa interaktif bersama kami. Dan di 0246922434, 085228911033. Dan baik Pak Irawan dan juga Dr. Indra, kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi sudah disampaikan Pak Irawan dan juga Dr. Indra ini mengapa dinamakan monkeypox, kemudian bagaimana cara penularannya atau penyebarannya, dan bahkan perbedaan utama tadi antara monkeypox dan cacar air. Nah sekarang dokter, ada nggak sih vaksin untuk mpox sendiri? Kemudian juga jika orang sudah terkena mpox, apa sih yang harus dilakukan? Semacam pemeriksaan laboratorium atau bagaimana? Gitu, silakan untuk Dr. Indra mungkin. Iya, terima kasih Mbak Aristi. Jadi untuk mpox ini kan sebenarnya kan virus ya. Virus itu berarti dia self-limiting disease, artinya dia akan sembuh sendiri. Nah, untuk mpox sendiri karena virus ya, itu tidak ada obat khusus untuk mengobati mpox. Jadi yang harus ditingkatkan adalah kekebalan dari terhadap virus ini. Ya, mungkin kita belajar dari COVID ya. COVID itu kan ada obatnya. Jadi yang kita tingkatkan adalah kekebalannya. Nah, kekebalan itu dapat dari mana? Bisa dari aktif maupun pasif ya. Bisa terkena langsung
oleh penyakit tersebut lalu timbul kekebalan, atau belum pernah terkena penyakit tersebut lalu kita berikan imunisasi baru timbul kekebalan, ya. Nah, untuk Mpox ini memang ada vaksin yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Tapi jumlahnya terbatas, Mbak Risti. Ya, dari Kementerian Kesehatan untuk vaksin ini masih dikhususkan untuk kelompok-kelompok yang berisiko, ya. Kelompok yang berisiko yang pertama. Nah, untuk kelompok berisiko yang pertama itu adalah orang yang pernah kontak erat dengan penderita Mpox yang terkonfirmasi. Nah, jadi yang betul-betul kontak erat. Terus yang kedua adalah petugas kesehatan yang kontak langsung dengan penderita Mpox. Ya, dua kelompok resiko ini yang diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan untuk diberikan vaksinasi. Kemudian untuk bagaimana bila kita itu terkena Mpox, ya kan tadi kekebalan kita pacu dengan imunisasi. Gimana kalau kita sudah terkena Mpox, ya. Jadi untuk Mpox ini sebenarnya tadi ya tidak ada obatnya. Obat yang diberikan itu lebih sifatnya suportif. Suportif itu artinya apa? Diberikan obat itu sesuai dengan keluhan. Demam kita berikan obat demam, gatal kita berikan obat gatal, nyeri kita berikan obat nyeri. Jadi sesuai dengan keluhannya. Kecuali kalau gejala yang ditimbulkan dari Mpox ini cenderung berat. Kalau berat kan berarti dirawat di rumah sakit, ya. Nah, nanti ada pengobatan sendiri, ya. Salah satunya adalah antivirus. Kategori berat seperti apa, Dok? Lebih berat gini. Ruamnya banyak, ya. Kemudian kesulitan dalam untuk makan minum, ya. Demam tidak turun, ya. Atau ada penyakit lain seperti muntah, diare, ya. Hingga menyebabkan kondisinya kurang baik, ya. Tapi kalau misalnya kondisi masih baik, ya. Jadi masih bisa beraktivitas seperti biasa begitu? Masih gejala ringan, ya. Atau tanpa gejala itu cukup dengan dirawat di rumah, ya. Prinsipnya sama. Ketika virus supaya tidak menularkan yang lain adalah tidak kontak dengan orang lain. Jadi melakukan isolasi. Dan tadi disampaikan Dokter Indra juga bahwa vaksin ini kan untuk orang yang berisiko. Berarti vaksinasi massal ini belum direkomendasikan? Iya, belum direkomendasikan untuk massal, Mbak Risti, karena dari hasil tes yang terkonfirmasi yang 88 orang tersebut ternyata ada kelompok berisiko di situ. Jadi hanya orang-orang tertentu saat ini yang mendapatkan untuk vaksin Mpox. Oke, baik, ke Pak Irawan nih. Jika seseorang sudah terkena Mpox, Pak, apa yang harus dilakukan nih supaya bisa melindungi orang lain, keluarga begitu? Untuk melindungi orang lain, itu yang pertama itu mengisolasi di ruangan yang terpisah dari anggota keluarganya. Kemudian tidak menggunakan kamar mandi yang sama, dalam artian di sini kamar mandinya jadi benar-benar dipisah ya, seperti kasus COVID kemarin. Hampir sama ya. Hampir sama. Perlakuannya hampir sama ketika orang terkena COVID begitu ya. Selanjutnya minta bantuan teman atau anggota keluarga untuk membantu mengantarkan barang-barang yang diinginkan seperti pakaian, kemudian makanan dan alat makannya juga tidak dipakai orang lain, jadi khusus yang sakit sendiri. Kemudian penggunaan handuk, spray dan pakaian yang sama dengan anggota keluarga. Jadi tadi juga disebutkan oleh Dokter Indra, tidak memakai handuk, spray, pakaian yang bersamaan. Kemudian ini untuk selalu membuka jendela atau untuk ventilasi. Jadi tidak menggunakan AC tapi kipas angin dan untuk ventilasi pergantian udara. Kemudian
jangan lupa untuk membersihkan tangan secara berkala, memakai sabun atau pembersih tangan beralkohol, seperti itu Mbak Risti. Jadi beberapa langkah-langkah ini yang perlu dilakukan ya Pak ya. Anjir. Yang terpenting menghindari kontak langsung, Kontak itu yang langsung, terpenting ya, begitu betul. ya dengan penderita. Baik, sudah ada yang gabung bersama kita dari kajian nih Dr. Indra, Mpox menyerang sistem apa di tubuh manusia nih? Oh iya. Baik, terima kasih dari Bapak atau Ibu ya? Bapak kayaknya, ya, Ranin Bapak Agung Ranin ya. Agung. Terima kasih Pak Ranin Agung. Pertanyaannya adalah Mpox itu menyerang sistem apa yang di tubuh manusia? Ya. Jadi kalau dari hasil kajian dan pedoman yang dikeluarkan oleh Pak Menteri dari Kementerian Kesehatan, jadi untuk Mpox yang diserang adalah daya tahan tubuh yang pertama, terus yang kedua adalah kulit, ya, timbul erupsi. Kemudian sistem tubuh yang lain itu cenderung seperti ketahanan tubuh, efeknya seperti ada sariawan di mulut, ya. Kemudian sampai dengan timbul ruam yang ada di daerah genital. Untuk sistematis di dalam tubuh tidak terlalu banyak nih Bapak Ibu ya, karena untuk insiden kematian itu kisarannya hanya 0,1 sampai 6% pada penderita Mpox ya. Biasanya kasus berat atau sampai dengan kematian itu yang mempunyai penyakit penyerta ya, yang menyebabkan adanya penurunan dari ketahanan tubuh seperti TBC ya, kemudian HIV ya, atau penyakit imunitas lain yang memburuk keadaan dari penderita Mpox. Mungkin itu Pak Ranin Agung. Iya. Kemudian untuk masa karantina ketika suspek maupun positif Mpox berapa hari nih Dok? Dan sudahkah Kabupaten Semarang juga menyediakan sarpras karantina? Iya. Untuk masa karantina ya, ini kita melihat dari masa inkubasi, masa erupsi dari penyakit tersebut ya. Masa karantina itu dimulai ketika orang tersebut sudah mulai timbul gejala awal demam, erupsi ya, atau gejala lain. Itu dimulai dari situ. Nah, masa inkubasinya itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu ya. Nah, untuk dikatakan sembuh ya, itu dari pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian itu ketika kropeng atau vesikelnya sudah kering dan mengelupas, itu bisa dinyatakan sembuh ya. Mungkin seperti virus COVID atau virus jenis lainnya, ketika masa inkubasinya sudah mulai mendekati akhir, nah itu berarti tingkat virulensinya juga turun ya. Nah, masa penularannya sama. Jadi ketika masa inkubasi sambil timbul erupsi sampai mau sembuh, itu adalah waktu yang potensial untuk menularkan ke orang yang lain. Nah, kemudian apakah Kabupaten Semarang menyediakan sarpras untuk karantina ya? Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini belum ada satu kasus konfirmasi di Kabupaten Semarang maupun di Jawa Tengah. Untuk apabila ada kasus suspek karena belum masuk kasus KLB atau wabah, ini untuk melakukan isolasi mandiri sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Irawan. Jadi ini beda dengan COVID nih Bapak Ibu. Kalau COVID kan melalui droplet atau udara ya, cepat sekali. Tapi kalau Mpox itu betul-betul harus intensitas yang cukup tinggi sampai bisa menularkan ke orang yang lain. Mungkin begitu Pak Ranin Agung. Oke, baik. Pak Irawan bisa sampaikan juga ke mitra serasi ini lebih detail lagi, perawatan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan seseorang dengan Mpox agar dapat sembuh dengan sepenuhnya, begitu Pak Irawan? Untuk perawatan yang diperlukan ini penderita ini sebaiknya mengikuti anjuran dari
tenaga kesehatan. Jadi misalnya untuk gejala umum selama 2 hingga 4 minggu ini bisa sembuh tanpa diobati, namun perawatan pendukung seperti untuk menghilangkan rasa sakit atau menghilangkan demam itu tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi tetap di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Kemudian untuk yang tadi disampaikan Dr. Indra di rumah ini juga perlu minum air putih yang cukup, kemudian mendapat asupan makanan yang sehat dan tidur yang berkualitas seperti itu. Jadi ada masa pemulihan selama di rumah begitu, mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang juga hal-hal yang menenangkan mungkin ya. Tetap boleh berolahraga, tetap boleh melakukan aktivitas yang lain ya dok ya. Boleh Mbak Risti, Iya. Prinsipnya kan karena ini self-limiting disease ya, kemudian kekebalan yang harus ditingkatkan, berarti kita apa yang kita upayakan untuk menaikkan kekebalan itu boleh ya, olahraga, kemudian istirahat cukup, air putih yang banyak, minum suplemen vitamin boleh sekali. Ada makanan nggak yang perlu dihindari ketika orang terkena mpox dok? Sepertinya tidak ada Mbak Risti, berarti tidak ada pantangan ya, tidak boleh ada. makan apapun boleh ya dok ya. Baik. Nah dokter juga bisa sampaikan ke mitra serasi mengapa nih stigma tentang mpox perlu ditangani dok? Iya, untuk stigma Bapak Ibu ya, bahwa ini kan sesuai namanya saja kan monyet Bapak Ibu ya, dan ini kan kaitannya dengan ras tertentu ya. Yang pertama namanya dirubah ya, bukan monkeypox lagi Bapak Ibu ya, tapi juga mpox. Terus yang kedua adalah untuk mpox ini mohon Bapak Ibu segera melaporkan apabila ada curiga mpox pada Bapak Ibu tersebut ya. Cuman Bapak Ibu harus membedakan ya. Tadi sudah saya sampaikan mana cacar air, mana mpox ya. Karena untuk mpox ini kan penyakit zoonosis dan termasuk untuk penyakit infeksi menular ya, infeksi menular seksual. Jadi kalau tidak ada kontak khusus yang intens ya, itu mungkin tidak arahnya ke mpox, lebih ke arah varicella. Kok anak-anak pelenting-pelenting ya di cair air, dilihat faktor resikonya. Masuk ke mpox tidak. Kalau tidak masuk mpox berarti ini masuk ke varicella pada umumnya. Ternyata saat di sekolah terkena penyakit, temannya ada yang varicella atau cacar air. Oh, berarti ini bukan mpox. Berarti ini ke arahnya cacar air. Kemudian untuk stigma yang lain Bapak Ibu ya, bahwa selain tidak menunda mencari pertolongan, Bapak Ibu juga bisa memberikan perawatan-perawatan khusus untuk mpox ya, terutama untuk suportif ya. Bila demam menggunakan paracetamol atau gatal menggunakan antihistamin. Jadi sakit-sakit yang diderita oleh mpox ini mohon segera diberikan perawatan. Dan yang utama Bapak Ibu adalah berikan layanan kesehatan ya sesuai dengan jenis sakit yang diderita, dan selalu berkonsultasi dengan tim kesehatan. Jangan mengeluarkan statement-statement tertentu. Oh ini mpox, oh, ini dapat dari sana. Nyun tolong ini bisa di klarifikasi dulu, terutama oleh teman-teman medis maupun yang ada di tingkat kecamatan seperti di puskesmas atau ada dokter atau ada tenaga medis yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa menahan diri ya, jangan menyebar oh ini mpox ya, padahal ini cacar air. Jadi perlu adanya klarifikasi. Mungkin begitu Mbak Disti. Tidak panik, menimbulkan kepanikan. Nah, tadi disampaikan dokter bahwa anak-anak juga bisa terkena mpox. Nah, ketika seseorang harus dikarantina. Nah, kalau anak-anak ini kan tetap perlu bantuan orang tua. Nah, penanganannya bagaimana dok? Kan tetap butuh orang lain, orang tua atau mungkin perawat atau bagaimana. Sementara kan nggak boleh bersinggungan langsung ya ini ya, kontak erat ya. Nah, kalau anak-anak yang terkena gimana perlakuannya? Jadi seperti tenaga medis yang menangani kasus mpox ya, kita bisa menggunakan alat pelindung diri. Ya. Jadi kan mpox kan ditularkan melalui sentuhan kulit ya, melalui tapi udara. Tapi tetap beresiko juga ya? Bisa juga ya. Iya.
Jadi kalau udara berarti yang merawat atau orang tuanya menggunakan masker ya. Kalau misalnya ada luka, jangan bersentuhan atau ditutup dengan handscoon atau yang lain ya. Atau membersihkan di tempat tidur atau bekasnya itu juga kita menggunakan APD dan dipisahkan dengan barang-barang yang orang lain masuk di dalam rumah tersebut. Jadi tetap masih bisa Mbak Risti ya. Dan seperti COVID juga Bapak Ibu ya, bahwa Mpox ini kan juga bisa tambah gejala. Ya. Jadi virus pada umumnya itu kan tidak Mpox atau COVID ya, seperti campak atau virus yang lain, itu awal mulanya bisa ada tambah gejala ringan, berat dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya satu rumah tersebut kok anak-anak terutama ada yang butuh perhatian ya, bisa orang tuanya menggunakan APD untuk merawat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, selalu berkonsultasi dengan teman-teman kesehatan ya, bisa dari dokter atau puskesmas terdekat. Begitu Mbak Risti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Estiliati, anggota Dharma Wanita Persatuan Diskum Perindak ikut menyimak siang hari ini. Silakan Mitra Serasi, pertanyaan Anda masih ada waktu seputar Mpox ini. Anda bisa di 0246922434, 085228911133 atau di YouTube Suara Serasi 107.3 FM. Baik, ke Pak Irawan nih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indra nih, anak-anak juga bisa terkena risiko Mpox dan juga penanganannya seperti apa. Nah, ketika ini seseorang dengan gangguan kekebalan, misalnya termasuk penyakit HIV/AIDS nih Pak, lebih berisiko mengalami penyakit Mpox berat atau bagaimana? Jadi kayak sudah ada penyakit penyertanya begitu ya, bagaimana kondisinya? Tadi sudah disebutkan Pak Indra bahwa orang dengan HIV/AIDS ini lebih berisiko tertular dan manifestasinya lebih berat seperti itu. Jadi karena ini disebabkan oleh virus, maka orang yang terkena HIV/AIDS ini memang lebih berisiko. Tetapi bagi yang orang dengan HIV/AIDS sudah terkendali, dalam artian dia sudah minum ARV anti retroviral virus. Nah, ini dapat menurunkan gejala monkeypox yang berat jika terjadi infeksi. Jadi memang ini tadi juga sudah disebutkan Dr. Indra bahwa mereka prioritas untuk mendapatkan vaksinasi. Seperti itu Mbak Risti. Jadi ini merupakan orang-orang dengan berisiko ya ini ya, untuk HIV/AIDS ya dokter. Baik. Nah, untuk Mitra Serasi silakan pertanyaan Anda, ada yang gabung dari Mbak Jul, siang Mbak Risti dan narasumber, untuk membedakan lesi antara Mpox, herpes dan cacar gimana Pak? Nah, bisa diulangi lagi nih mungkin. Ya silakan dokter. Ya, untuk Mpox dengan cacar air ya. Yang pertama untuk Mpox itu perkembangannya lambat. Ya, kurang lebih antara 2 minggu sampai 3 minggu ya. Ruam atau kemerahan atau papul vesikel itu munculnya mulai dari muka, ya, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, untuk Mpox ya itu ruam maupun makul sampai dengan vesikel itu muncul sampai di telapak tangan, kemudian di telapak kaki hingga di daerah genital. Sedangkan untuk cacar air ya ini muncul buahnya itu cepat, kurang lebih 1 minggu sudah muncul ke seluruh tubuh. Dan ini mencakup di semua tubuh ya, kecuali di telapak kaki dan di telapak tangan. Nah, untuk pelenting-pelenting kalau orang bilang ya, untuk monkeypox itu ketika minggu pertama atau hari ke-7 ketika sudah bentuk vesikel atau pelenting, itu ada titik hitam di tengah ya, agak dekok ke bawah dan sekitarnya berwarna agak putih atau buram ya. Sedangkan untuk cacar air itu tidak, dia polos ya, muntuk-muntuk itu bawahnya pengen dipelites itu gitu ya. Terasa gatal, perih atau bagaimana begitu ya.
Itu yang membedakan Mpox dengan varicella. Kalau varicella dia tidak ada di telapak kaki dan telapak tangan. Nah, kemudian untuk herpes ya, ini berbeda nih Bapak Ibu ya. Kalau herpes itu sebenarnya kelanjutan infeksi kedua atau ketiga dari cacar air. Jadi kalau cacar air kita sudah kena sekali timbul ya, tapi kok ada smallpox lagi atau virus cacaran yang datang, itu manifestnya seperti herpes. Dan herpes ini pelentingnya itu bergerombol di satu sisi, bisa di sisi kiri saja dari tubuh kita atau di sisi kanan saja. Dan lokasinya biasanya di ekstremitas ya, di kaki, tangan sampai dengan di tubuh. Dan ini herpes itu sembuhnya lama Bapak Ibu. Ya. Kurang lebih sampai kering itu 1 sampai dengan 2 minggu. Tetapi nyerinya pasca herpes itu sembuh itu bisa 2 sampai 3 bulan ya. Karena lama ya. Betul Mbak Desi. Karena kalau herpes itu yang diserang adalah syaraf. Makanya nyerinya setelah sembuh kering itu masih sekitar 2. Betul. Gitu kira-kira Mbak Desi. Ya begitu Mbak Jo, terima kasih pertanyaannya. Nah ke Pak Irawan nih Pak, jika orang sudah pernah terinfeksi Mpox pada masa lalu nih, bisa nggak kira-kira terinfeksi lagi Pak? Jika sudah pernah terkena sembuh, kemudian sembuh, bisa nggak kena lagi? Kemungkinan masih bisa, tetapi dia sudah mempunyai kekebalan. Kalaupun terjadi serangan lagi, dia tidak lebih ringan serangannya seperti itu. Jadi dia sudah punya kekebalan alami. Tapi tetap bisa terkena. Ada kemungkinan bisa terkena kembali. Baik, silakan pertanyaan Anda, Mitra Serasi, masih ada sedikit waktu bersama Pak Irawan dan Dr. Indra. Nah, ke Dr. Indra, resiko apa sih selama masa kehamilan jika ibu hamil ini terkena Mpox? Tadi kan sempat disampaikan dokter bahwa ibu hamil pun juga bisa terkena gitu ya, dan bisa menularkan juga ke janin. Nah, risiko apa kira-kira Pak selama masa kehamilan kemudian muncul Mpox ini? Ya, terima kasih Mbak Risti. Jadi untuk ibu dengan kehamilan ya, ini termasuk orang yang berisiko tinggi untuk terkena Mpox ya. Yang pertama, bila hamil ini berarti sistem kekebalannya juga tidak sebaik seperti orang biasa. Terus yang kedua adalah mudah atau rentan terkena Mpox yang timbul gejalanya bisa sampai sedang maupun berat ya. Ini yang efek yang mungkin timbul pada ibu hamil. Terus yang kedua, untuk janin atau bayi yang dilahirkan ya, itu resikonya bisa keguguran ya, atau ada kelainan pada janin ya, bisa juga ada kematian ya ketika lahir, maupun komplikasi ketika persalinan. Jadi prinsipnya sama, adalah gimana upaya kita supaya ibu hamil tersebut yang rentan itu menghindari kontak dari siapapun yang terkena Mpox. Sebenarnya tidak hanya Mpox saja Mbak Risti ya. Jadi dengan segala sakit yang ada seperti morbilia atau campak atau sakit jenis lain, itu sebenarnya ibu hamil juga harus dihindari ya, supaya nanti kondisinya tetap baik sampai dengan persalinan. Tapi kalau timbul gejala seperti Mpox pada ibu hamil ya, tadi hubungi segera tenaga kesehatan supaya nanti kita tes maupun rawat ya, apakah betul-betul ini Mpox atau bukan. Kira-kira begitu Mbak Desi. Baik. Ya, sudah semua yang gabung di YouTube ya. Baik, sebelum kita hari kebersamaan kita, closing statement nih ke Pak Irawan dan juga nanti ke Dr. Indra tentang materi kita siang hari ini, peningkatan kewaspadaan Mpox ini. Silakan ke Pak Irawan dulu. Untuk pencegahan
Penyakit Mpox ini hampir sama dengan COVID-19 itu dengan 5M. Yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Oke, baik. 5M ya Pak? 5M. Oke. Sudah cukup ada tambahan? Cukup. Dokter Indra, silakan dokter. Iya. Jadi Bapak Ibu, bila ada terjadi suspek gejala Mpox, ya kami minta untuk tetap tenang dan segera melaporkan ke petugas kesehatan terdekat. Ya, kita harus betul-betul memastikan apakah betul itu Mpox atau bukan. Ya, jadi beberapa laporan kami yang sudah kami terima dan rata-rata itu adalah anak-anak ya. Ternyata rata-rata adalah itu bukan Mpox tetapi adalah varicella. Seperti yang saya sebutkan kami tadi bahwa rata-rata kan penderita Mpox yang 88 orang tersebut adalah 94% itu laki-laki, kemudian sekitar 70% itu adalah mempunyai penyakit yang lain ya. Jadi beresiko. Usianya juga 30-50. Jadi kalau misal anak-anak mungkin perlu ada investigasi khusus. Terus yang selanjutnya jangan mengeluarkan statement yang membuat masyarakat resah ya. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu bisa klarifikasi ke kami. Mungkin itu Mbak Disti ya. Tetap tenang ya. Terus kita klarifikasi bersama-sama. Nah, tentang klarifikasi nih, ada nggak nomor posko semacam gugus tugas waspada Mpox di Kabupaten Semarang? Kalau ada mungkin bisa di-share Pak agar masyarakat juga tahu. Iya. Bapak Ibu bisa kontak ke nomor saya ya, atau dengan Pak Irawan ya. Apabila diduga ditemukan kasus Mpox ya. Mungkin nomor saya di Bapak Ibu ya. Silakan dokter. 081 90 448 4104. Mungkin Pak Irawan, Pak. Iya, Pak Irawan. Di 081 326 00 7575. Oke, baik ke Dokter Indra di 081 9044 84104. Kemudian Pak Irawan di 081 326 00 7575. Satu lagi dari Gadis Kaprinsa, langkah penyiapan nakes untuk menangani Mpox seperti apa nih? Ya, jadi kemarin kami sudah merapatkan dengan struktural di Dinas Kesehatan beserta dengan rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terutama untuk tenaga kesehatan ya yang ada di lapangan, prinsip untuk penata laksana adalah yang pertama adalah PPI ya, pencegahan infeksi untuk lingkungan kemudian dengan pasien ya, yaitu menggunakan APD. Kemudian untuk penempatan pasien pun juga sama, prinsipnya adalah PPI dipisahkan dengan jenis pasien sakit yang lain ya. Sampai nanti kita kaji, kita evaluasi ya, diamati kira-kira arahnya kemana ya. Teman-teman di rumah sakit sepertinya sudah paham ya Bapak Ibu ya, prinsipnya adalah PPI. Sedangkan Bapak Ibu yang di vaskes lain ya, seperti di klinik atau dokter praktek swasta, prinsipnya adalah tadi dengan menggunakan APD ya, menggunakan masker atau handscoon ya, baju kerja yang dipisahkan dengan baju seharian ya. Kemudian kami mohon diinformasikan ke nomor tadi ya, baik di saya maupun Pak Irawan. Apabila diduga ada kasus suspek Mpox, kami coba dihubungi supaya nanti bisa kita klarifikasi bersama-sama. Oke, gitu Mbak Disti. Ya, terima kasih Dokter Indra, Pak Irawan. Sekali lagi Mitra Serasi, kalau Anda ingin klarifikasi Anda bisa menghubungi Pak Dokter Indra nih di 081 9044 84104 atau Pak Irawan di 081 326 007575. Jadi untuk informasi lebih akurat, lebih jelas lagi begitu, menghindari hal yang tidak diinginkan begitu ya, iya, Dokter betul, Indra ya. Baik, terima kasih Dokter Indra, Pak Irawan sudah hadir bersama kami dalam Dialog Serasi, dan selamat siang Pak Dokter dan Pak Irawan.
Ya, terima kasih Mbak Risti, sama-sama, Mitra Mbak. Serasi juga. Ya, oke, baik Mitra Serasi, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama Dialog Serasi untuk edisi hari Senin 9 September 2024 bersama Bapak Irawan Sujati SKM, pengelola program surveillance di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, dan Dr. Satria Indra Kusuma, Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi di Dinkes Kabupaten Semarang. Peningkatan kewaspadaan Mpox, tentunya apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk Mitra Serasi. Terima kasih tadi yang sudah gabung di YouTube Suara Serasi, dan selamat siang, jaga kesehatan Anda hari ini, dan sampai jumpa. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Radionya Kabupaten Semarang. Stop buang bungkus paket sembarangan. Kalau nggak mau